Berlatar di Amerika pada tahun 1865, kisah akan berfokus pada Bapak Presiden Amerika ke-16 yang bernama Bapak Abraham Lincoln. Saat ini ia sedang menulis kisah hidupnya dalam sebuah buku catatan untuk diberikan kepada sahabatnya bernama Henry sebagai salah satu hadiah paling mahal dan bersejarah pada masa itu. This record that begins when I was just a boy. Berlokasi di Indiana pada tahun 1818, terlihat Abraham kecil dan keluarganya sedang bekerja pada seorang bangsawan bernama Jack Barat, tapi tidak menunggangi dinosaurus seperti di ML, di mana saat ini ayah Abraham terlibat sebuah perseteruan setelah Barat dengan tega menculik keluarga teman Abraham bernama Will, entah untuk dijadikan apa, tapi Jack Barat menganggap jika keluarga Will adalah seorang budak, sehingga pantas jika saat ini Jack membawa paksa keluarga Will untuk ikut bersamanya. Welcome with the fish wrapped around it. There are other ways to collect the debt. Di suatu malam setelah peristiwa tadi siang, Abraham yang memang merupakan anak cerdas pun masih belum tidur karena sedang menulis di bawah sinar cahaya lilin. Namun beberapa saat kemudian, lilin tiba-tiba saja mati disusul kedatangan Jack dan tiba-tiba ya, setelah menggigit tangan ibunya semalam, esok harinya ibu terlihat tidak baik-baik saja layaknya orang kesurupan. Namun tak lama kemudian, sang ibu pun meninggal tepat ketika Abraham membacakan sebuah dongeng sambil tidur di sebelahnya. Days are swift as an Indian arrow. Setelah menguburkan sang ibu, ayah yang tahu jika kematian istrinya tidak normal pun meminta Abraham untuk berjanji agar ia tidak bertindak bodoh dengan ngagugu nafsu, yaitu berniat balas dendam. Awalnya Abraham mengiyakan apa yang ayahnya katakan, namun 9 tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, Abraham remaja kini sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk menepati janji tersebut. Haven't you had enough? Ketika sedang minum di bar sampai mabuk brutal, Abraham ditanya oleh seorang pelanggan lain yaitu Henry. Ia berkata jika dengan kondisi mabuk seperti ini, maka ada pilihan yang akan dia ambil antara mencium seorang wanita atau ingin menghabisi seseorang. Berlokasi di tempat dulu keluarganya bekerja, di mana Abraham menunggu momen ketika Jack sendirian untuk membalaskan dendamnya atas kematian sang ibu. That was unlucky. Gagal dengan yang pertama, Abraham segera berlari ke dalam gudang untuk mempersiapkan tembakannya yang kedua. Namun di tengah momen tersebut, pelurunya malah terjatuh sehingga Abraham harus berusaha keras untuk mengambil kembali peluru yang jatuh dan merasa sudah menang. Abraham pun meninggalkan mayat Jack dan membuang senjatanya. Namun beberapa langkah meninggalkan si mayat, tiba-tiba beruntung kedatangan Henry berhasil menyelamatkan nyawa seorang Abraham yang terluka. Bahkan Henry sampai merawatnya di rumah agar bisa pulih lebih cepat. Setelah mereka saling berkenalan, Henry menjelaskan jika ia adalah seorang pemburu vampir dan Jack atau orang yang semalam Abraham buru adalah seorang vampir dari kalangan bangsawan yang akan datang kembali untuk menghabisinya. No, Mr. Lincoln. Vampires are real. I could pay you to kill him. Mengetahui Henry adalah seorang pemburu, Abraham pun meminta bantuannya agar diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang pemburu. Namun karena niat awal Abraham untuk membalas dendam, Henry tentu menolak hal tersebut dan akan mengajarinya jika Abraham sudah membuang niatnya tersebut. You will have no friends. No family. Setelah memantapkan dirinya sebagai pemburu vampir tanpa niat balas dendam, Henry juga menjelaskan satu hal penting terkait Abraham yang tidak akan mempunyai teman, keluarga, sanak saudara, pacar, dan lain-lain jika menjadi seorang pemburu. Namun karena terlalu ingin menghabisi para vampir terutama yang telah menghabisi sang ibu, Abraham pun setuju dan diberikan sebuah kapak untuk dijadikan senjata utamanya dalam berburu. Which one takes your fancy? I was a rail splitter. Abraham dibawa masuk ke dalam hutan untuk mengetes seberapa besar kekuatannya. Di sana ia disuruh untuk menebang pohon hanya dengar sekali tebasan, lampiaskan kebenciannya pada pohon itu. Dan jika pohon masih belum tumbang, maka Abraham tidak akan lolos menjadi seorang pemburu.
Dan ya, setelah beberapa tebasan akhirnya Abraham berhasil menebang pohon itu dengan mudah. Selesai dengan tes tersebut, Henry menjelaskan jika sebenarnya kekuatan tidak berasal dari kebencian, melainkan sebuah kenyataan pahit yang sangat tidak ingin kita ingat. You must first be able to protect yourself. Sejak hari itu, Abraham mulai berlatih setiap waktu tanpa mengenal rasa lelah, bertarung di ruangan gelap, beratraksi menggunakan kapaknya, dan juga bertarung di alam bebas agar kemampuannya semakin matang. Their ability to adapt to sunlight. At that moment, those pieces became a symbol of betraying God of evil. Di suatu hari ketika sedang jalan-jalan ke bar, Abraham tak sengaja melihat Jack ada di sana dan berniat akan menghabisinya, di mana Henry yang marah dengan Abraham pun langsung membantingnya dan menjelaskan jika target Abraham ke depannya akan ditentukan langsung oleh Henry. Di rumah, Henry menjelaskan sejarah para vampir yang dimulai dari Jack Barat, Padoma, dan yang terakhir dan yang paling kuat yaitu vampir pertama bernama Adam, di mana saat ini mereka bersama kumpulan budak dari Eropa berkumpul di selatan, membangun sebuah kerajaan para vampir, dan Henry bertugas untuk menghabisi mereka demi menjaga keseimbangan dunia. He from whom all others are made. Singkat cerita, setelah mendapat pencerahan dari Henry, Abraham dikirim ke sebuah tempat bernama Springfield. Pada tahun 1837, dengan memberinya bekal sangat sedikit, Abraham terpaksa harus menginap di sebuah penginapan sederhana dan bekerja sebagai penjaga toko untuk biaya menginapnya. Good day. If the tenant were willing to work here in return. Dengan pekerjaan dan tempat tinggal barunya itu, Abraham pun mengirim surat kepada Henry agar tidak khawatir terkait kehidupan Abraham di tempat ini, karena memang orang miskin seperti Abraham tidak akan mungkin dilirik oleh seorang wanita. Baru saja surat terkirim, di hari pertamanya bekerja, Abraham malah tak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Mary Todd, bukan Ikui Todd, pacar dari seorang anggota legislatif yang sebentar lagi akan mencalonkan dirinya sebagai presiden, di mana mereka berdua tampak menunjukkan rasa ketertarikannya satu sama lain. Namun karena masih ingat dengan perkataan Henry dan surat yang baru saja dia dapatkan, Abraham pun kembali sadar dengan akan tetap fokus pada misinya melawan para vampir. Sore harinya setelah toko tutup dan Speed sudah pergi, Abraham langsung pergi menuju tempat targetnya yang merupakan seorang apoteker. Namun baru saja masuk dan menyapa si vampir, tiba-tiba ya, rupanya tidak hanya Abraham saja yang masuk ke dalam jebakan, melainkan banyak lagi yang lainnya. Bedanya saat ini Abraham masih hidup, sedangkan yang lainnya sudah meninggal karena kehabisan darah, di mana Abraham sebentar lagi akan bergabung dengan mereka. Yang ketika si vampir sudah mengeluarkan pisau cukur dan mangkok besar sebagai wadah, Abraham yang sudah sangat panik pun kebetulan berhasil menjatuhkan pisau yang ia selipkan di celananya dan berhasil menghabisinya. Abraham langsung mengugurkannya saat itu juga. Esok harinya setelah pekerjaan semalam, Abraham kembali ke toko untuk menunaikan tugasnya agar bisa diizinkan menginap. Yang tak lama, datanglah Speed ke toko dengan membawa satu set pakaian dinas lengkap karena sekarang mereka akan pergi memenuhi undangan kampanye yang diadakan oleh pacar Mary. Come, Mr. Lincoln. You are full of surprises. Setelah pesta selesai, Abraham tidak langsung beristirahat melainkan berburu vampir kedua, yaitu seorang pegawai bank. Menurut penuturan Henry, kali ini ia harus ekstra hati-hati karena vampir tersebut memiliki kemampuan menghilang, sehingga Henry membawa entah beras ataupun tepung sehingga tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini Abraham berburu dua vampir sekaligus karena setelah menghabisi bapak pegawai bank, ia langsung pergi ke tempat pandai besi dan menghabisi Kang Pandai dengan cara seperti ini. Selesai memanaskan wajah Kang Pandai Besi, esok harinya Abraham pergi berkencan dengan Mary di sebuah taman. Di sana Abraham bercerita tentang aktivitas malamnya, yaitu berburu vampir. Namun karena menganggap jika itu hanyalah gombalan, agar Mary merasa jika Abraham adalah orang hebat, tentu saja Mary mengiyakan hal tersebut tanpa mempercayai apa yang dikatakan Abraham sedikit pun. 6 vampires.
Tanpa Abraham sadari, ketika mengantarkan Mary pulang ke rumahnya, ada Jack Barats mengintainya dari kejauhan, sehingga hal itu langsung dilaporkannya kepada Adam, yang tentu saja hal tersebut akan membuat pekerjaan Abraham ke depannya semakin sulit. I can't wait to meet him. Di toko ketika sedang membaca buku, datanglah seorang pelanggan yang kagum dengan apa yang Abraham lakukan. Tidak lazim penjaga toko membaca soal buku tentang hukum, namun betapa terkejutnya Abraham setelah mengetahui jika si pelanggan adalah Will atau teman masa kecilnya yang menghilang tanpa jejak. I'm in need of a good lawyer. Some bounty hunters got after me. I need a writ, Abe. You know, Will? Di sana Will meminta izin Speed agar membiarkannya membawa Abraham. Tidak akan lama, hanya untuk membuatkannya surat keterangan jika Will terlahir bebas, karena dengan tidak adanya surat tersebut, maka ia akan ditangkap dan dijadikan budak seumur hidupnya. Baru saja keluar, mereka berdua malah diciduk oleh beberapa orang yang ternyata adalah para pengejar Will, di mana mereka langsung dimasukkan ke dalam penjara dan kembali dibebaskan oleh Mary berkat bantuan pamannya, seorang senator, setelah mengetahui berita tersebut. I just thank God he was there. What if something was going on, something terrible? I wouldn't back away from what's right just because it's hard. Setelah keluar, Abraham langsung berorasi di depan masyarakat tentang pembebasan budak. Melihat kehebatan seorang Abraham, senator yang juga datang ke sana pun memberikan kartu namanya untuk menyambungkannya pada partai politik agar Abraham bisa melangkah lebih jauh. Tak lama datanglah Henry menemui Abraham untuk memperingatkannya agar terus berhati-hati. Bukan apa-apa, menurut Henry, Abraham sudah melangkah terlalu jauh dan terus melanggar kesepakatan awal mereka. Dan sekarang, Jack sudah mulai mengetahui tentang Mary dan Abraham harus segera bertindak agar tidak sampai kehilangannya. Tanpa membuang waktu, Abraham langsung pergi ke tempat di mana Jack sering nongkrong, di mana mereka langsung terlibat pertarungan hebat di tempat pacuan kuda dan ya, tepat ketika Jack hampir menggigitnya, Abraham segera menghalau gigitan itu dan berhasil melemparkan Jack ke jurang, tetapi meski sudah gugulitikan di gawir tersebut, Abraham masih selamat dan berhasil menghabisi Jack dengan menggunakan senjata tersembunyi di kapaknya. Yang di detik-detik kematiannya, Jack berkata jika Adam tidak akan berhenti sampai ia berhasil menguasai negeri ini. Di suatu malam di gang sempit, Henry keluar dari balik tempat gelap dan langsung menghabisi seorang penjahat kelamin tepat ketika ia akan menjalankan aksinya yang baru saja selesai. Dengan hal tersebut, datanglah Jack ke tempat itu dan langsung melawan Henry saat itu juga. You are not the only one who's lost everything. Di detik-detik akan dihabisi, Henry pun menceritakan kisah masa lalunya terkait ia dulunya adalah seorang manusia biasa. Namun di suatu hari ketika Henry dan istrinya dalam perjalanan menuju suatu tempat, Adam CS tiba-tiba saja membegalnya, merubah Henry menjadi seorang vampir dan menghabisi istrinya tepat di depan mata kepala Henry sendiri. Vampires cannot kill their own kind. Welcome to the family. Goodbye. Di perjalanan pulang di tengah hujan, Abraham dikejutkan dengan kedatangan seorang misterius dari belakangnya yang ternyata, ya, rupanya itu adalah Mary yang datang entah dari mana dan memiliki tujuan apa. Namun satu hal yang pasti, di sana Abraham langsung melamarnya dan mereka langsung menikah tepat di keesokan harinya. Hari pernikahan Henry datang tak diundang dan kembali memperingatkan Abraham untuk bertindak lebih berhati-hati. Bukan apa-apa, sekarang dia sudah menikah. Akan jauh lebih mudah bagi Adam untuk menyakitinya. Dan apa yang Abraham lakukan sekarang adalah dia sudah menyeret orang lain dalam masalahnya. Benar apa yang Henry katakan, malam harinya Will diculik oleh Adam demi mengundang Abraham ikut dalam jamuan makan malam, di mana Abraham yang saat ini sudah menjadi seorang pejabat pun langsung berangkat saat Speed asistennya memberitahukan hal tersebut. Knowing if he would believe me or think me mad.
You and me, Abraham, together we can accomplish anything. Berlokasi di New Orleans atau tempat tinggal Adam CS, sampailah Abraham di sebuah rumah besar milik Mas Adam. Di sana sudah ada Will sedang berdansa dengan para tamu undangan. Tidak semuanya vampir, karena ternyata sebagian dari mereka adalah manusia biasa. Dan setelah mengetahui kedatangan Abraham, Adam pun menyuruh antek-anteknya untuk segera makan dan melihat Will dan manusia lain berada dalam bahaya, Abraham pun segera masuk untuk membebaskan mereka semua. Sementara Speed memilih untuk melarikan diri dari sana karena sadar jika pertarungan ini jauh di atas levelnya. Ketika berhadapan satu lawan satu dengan Fadoma atau vampir terkuat kedua, tentu saja itu bukanlah suatu hal yang mudah, sehingga Abraham berhasil terjebak dan tak bisa berbuat apa-apa dengan kuncian kursi yang telah Fadoma lakukan. What do you want with me? To see you rise up and destroy your... Pada pertemuan tersebut, Adam menceritakan tentang kisahnya yang sudah hidup selama 5.000 tahun. Ia bercerita tentang setiap perbudakan yang dilihatnya semasa hidup. Setiap orang adalah budak, termasuk Abraham yang juga adalah budaknya Henry. Ia harus menghabisinya, dan jika menolak, maka Abraham akan diubah menjadi seorang vampir dengan darah Will yang akan menjadi darah pertama yang ia minum. Namun di tengah ketegangan itu, tiba-tiba ya, Speed dengan kereta kudanya berhasil membawa Will dan Abraham pergi dari sana. Dengan bantuan keluarga Will yang mohon maaf adalah budak keluarga Adam, mereka melewati sebuah danau dan dibawa ke tempat tinggal para budak untuk bersembunyi. Tak lama setelah Abraham sampai, datanglah Adam CS ke tempat para budak untuk bertanya apakah mereka melihat Abraham CS atau tidak. Yang di tengah momen krusial tersebut, Speed malah tak sengaja melakukan hal seperti ini. Beruntung Adam CS tidak curiga dan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah semuanya selesai, Abraham menghadiri acara debat calon presiden tentang perbudakan, di mana Abraham tetap dengan rencananya, yaitu dengan menghapuskan perbudakan di Amerika. Very soul of our nation. Selesai acara debat, Henry sangat marah dengan niat Abraham yang akan menjalankan misinya tersebut. Bukan apa-apa, alasan para vampir tetap diam di balik bayang-bayang adalah karena mereka mempunyai stok makanan yang cukup, yaitu para budak. Sehingga jika para budak dibebaskan, maka mereka akan mulai menyerang manusia secara acak. Here's all yours, Mrs. Lincoln. Seolah tidak terima dengan saran tersebut, Abraham tetap melanjutkan rencananya melawan Adam dengan cara berperang, bukan dengan kapak atau senjata lain, melainkan dengan sebuah kata-kata dan diplomasi, berharap mereka bisa mencapai mufakat tanpa harus menimbulkan korban jiwa. Dan inilah sosok Abraham Lincoln sekarang, seorang presiden Amerika ke-16 yang berhasil memenangkan suara terbanyak dalam pemilu, di mana pada hari pertamanya menjabat, terjadilah perang saudara antara Amerika Utara dan Selatan, sehingga Abraham yang saat itu sudah berusia 50 tahun dan memiliki seorang anak pun harus memimpin negara yang hampir hancur. It's tearing itself apart. 3,000 more dead. I know. Di tengah peperangan yang sedang berlangsung, Abraham langsung mengumumkan pembebasan para budak tanpa sadar jika di tengah pengumuman tersebut ada Fadoma menyusup ke rumahnya menyamar menjadi seorang klien dan mendekati anak Abraham untuk mencelakainya. Your name? Lily. Pulang dari dinasnya, Abraham dikejutkan dengan sang anak yang sedang sakit. Sadar jika anaknya digigit oleh vampir, ia langsung pergi ke tempat anaknya bermain dan menemukan jam tangan milik Henry dan meyakini jika ini semua adalah perbuatan Adam. Mary's calling for you.
Malam harinya sang anak pun meninggal yang tentu saja membuat Abraham sangat sedih. Tak lama datanglah Henry untuk kembali menjelaskan jika inilah dampak dari apa yang sudah Abraham perbuat. Sempat marah kepada Henry karena berkata seperti itu di waktu yang seperti ini. Henry langsung menghibur Abraham dengan mengatakan jika ia bersedia untuk menghidupkan anaknya kembali. Namun karena itu adalah sebuah hal yang salah, Abraham tentu menolak hal tersebut dan membiarkan sang anak tetap dalam damai. You know that I can restore the dead. Percakapan mereka terdengar oleh Mary dan memaksa agar Henry melakukan hal tersebut, di mana Mary sendiri sudah tahu dengan pekerjaan lain sang suami yaitu pemburu vampir, dan alasan kenapa ia ingin hal itu melakukannya adalah karena apapun yang terjadi, Abraham tetap tidak bisa melindungi keluarganya. How many more boys will have to die before you listen to me? Di tengah peperangan sedang berlangsung, Abraham tidak sadar jika pihak selatan sudah meminta bantuan Adam dalam peperangan tersebut. Tentu saja pasukan mereka bukan manusia biasa melainkan vampir, sehingga Abraham yang tidak tahu dengan hal tersebut pun tentu saja membuat pasukannya kelabakan. Mendapat laporan dari pasukan yang masih tersisa, Abraham pun mulai menyerah dengan keadaannya, bahkan memutuskan untuk mundur saja. Sampai ketika sang istri memberikan semangat dan Abraham memegang garpu, ia pun sadar jika yang mereka butuhkan adalah bahan baku garpu ini. Sehingga Abraham langsung menyuruh Speed untuk segera mengumpulkan perak dari setiap rumah di Amerika. Entah apa yang terjadi ketika semua orang sibuk mengumpulkan pekakas perak dari setiap rumah, Speed terlihat menemui Vandoma untuk membocorkan rencananya dengan Abraham yang kebetulan dilihat oleh Henry. Tanpa mengetahui hal tersebut, malam harinya Abraham meminta agar sang istri meninggalkan Washington, sedangkan Abraham akan melakukan perang habis-habisan melawan para vampir. Sementara Abraham di pabrik pembuatan senjata dan melebur semua perak menjadi bahan bakunya, Mary meminta bantuan ibunya Will untuk menemaninya keluar dari Washington. Setelah dari pabrik, Abraham pergi ke gudang untuk mengambil benda pusakanya yaitu kapak pembasmi vampir yang sudah ia simpan di sana selama bertahun-tahun. Bertempat di dalam sebuah kereta, terlihat Abraham dan Speed sudah berada di sana untuk mengantarkan perak ke medan perang. Namun yang tidak Abraham sadari adalah Adam dengan beberapa pasukannya juga datang ke sana untuk menyabotase kereta tersebut dengan tujuan agar perak tidak pernah sampai ke medan perang. Leave her. Di dalam kereta itulah Abraham diperingatkan oleh Henry tentang pengkhianatan Speed. Namun tanpa memberikan penjelasan, Abraham langsung menyangkal semua itu. Yang tak lama, datanglah para vampir mulai memasuki kereta dan... seolah sudah menunggu kedatangan mereka, Abraham CS ternyata sudah bersiap dan langsung menghabisi para vampir itu satu persatu. Berlokasi di atap gerbong, terlihat Will sudah mulai kewalahan dengan para vampir, bahkan hampir terbunuh, di mana Abraham dengan cepat menyusulnya sehingga... tak lama datanglah sang jejengkot para vampir yaitu Adam, di mana ia dapat dengan mudah mengalahkan Will sampai terjatuh dari gerbong. Melihat hal tersebut, Abraham dengan cepat meraih kaki Will, disusul dengan kedatangan Adam yang berniat menggigitnya, tetapi... belum juga bernapas lega setelah selamat dari sosok Adam atas bantuan Henry, Vandoma terlihat sedang membakar jembatan yang menjadi satu-satunya akses kereta bisa lewat, sehingga Abraham CS harus secepat mungkin menghabisi Adam sebelum mereka terjatuh bersama dengan keretanya.
Niat awal ingin menghabisi Henry dengan perak yang ada di dalam peti. Rupanya Adam sudah tertipu karena sejak awal Pete tidak pernah berkhianat dan keberadaan perak saat ini ternyata sudah berada di medan perang, dan alasan kenapa Abraham menipu mereka adalah demi mengumpulkannya dalam satu tempat agar Abraham bisa menghabisi para jejengkot vampir sekaligus. Masih berada di atas, Abraham baru menyadari jika Speed masih di bawah dan kemungkinan berada dalam bahaya, sehingga mereka memutuskan untuk turun demi melihat bagaimana kondisi sahabatnya. Namun naas, Adam sudah berhasil menangkap Speed dan menghabisinya dengan cara seperti ini. Tepat setelah Adam menggigit Speed, kereta mulai memasuki jembatan yang langsung ambruk saat itu juga. Namun karena beberapa gerbong masih selamat, Abraham dan Will juga berhasil menyelamatkan diri dengan lompat dari satu gerbong ke gerbong yang lain dan melompat ke tengah bagian jembatan yang masih tersisa. Adam yang marah karena sudah ditipu tentu saja tidak tinggal diam dengan terus menyusulnya. Namun karena Abraham juga sama marahnya, ia dengan cepat menggulungkan jam perak milik Henry tepat ketika Adam datang dan... Setelah berhasil mengalahkan Adam, Abraham dan Will segera berlari untuk kembali masuk ke dalam gerbong. Namun sialnya jembatan malah terputus tepat di gerbong terakhir yang membuat mereka harus segera melompat ke sisi lain jembatan. Di mana momen paling menegangkan antara hidup dan mati tersebut, Henry berhasil datang tepat waktu dan langsung menahan kereta itu tepat sebelum terjatuh. Atas bantuan Henry, Abraham dan Will akhirnya berhasil selamat dari kematian, di mana Mary sendiri saat ini sudah sampai di medan perang dan langsung membagikan senjata dan peluru yang terbuat dari perak, di mana kedatangan Vandoma tentu saja membuat perhatiannya teralihkan, sehingga Mary dengan kemarahannya atas kematian sang anak langsung menjinjing salah satu senjata milik para tentara dan menembak Vandoma sampai ia mati di tempat. Pada akhirnya peperangan berhasil dimenangkan oleh pihak Abraham dengan menggunakan senjata peraknya. Kemenangan tersebut langsung diumumkan dan mendapat sorak-sorai dari baik itu pejabat maupun masyarakat, karena selain menjadi presiden yang berhasil memenangkan peperangan, ia juga adalah seorang pejuang yang turun langsung ke lapangan demi memenangkan Amerika. Hold on to this for me, Henry. Tamat, endingnya sangat membagongkan.